Pemirsa masih di IDX Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi, terutama untuk menghadapi perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari sektor yang berbeda ini. Dari perbankan Big Cap BBRI lebih direkomendasikan sell on strength, tadi pun juga sempat kita singgung dengan support yang bisa diperhatikan di 5.200, resisten hingga ke 5.550. Kemudian dari pertambangan batubara ada Adaro, rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy. Spekulatif buy-nya di on support pemirsa dengan support yang bisa diperhatikan di 2.270, resisten hingga ke 2.600. Kemudian ada Astra International juga direkomendasikan sell on strength. Hari ini juga menguat cukup signifikan dengan supportnya di 6.200 dan resistennya hingga 6.700. Sementara untuk infrastruktur telekomunikasi ada Telkom lebih ke arah trading buy dengan support yang bisa diperhatikan 4.020 dan resisten hingga ke 4.230. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Rio, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap BBRI terlebih dahulu, tadi pun juga sempat kita ulas. Rekomendasi Anda adalah lebih ke arah sell on strength ini. Supportnya di 5.200 dan resistennya hingga 5.550. Seperti apa pertimbangannya sehingga direkomendasikan sell on strength, Pak Rio? Apakah memang saham BBRI sudah naik cukup signifikan dan memang perlu rehat terlebih dahulu seperti yang sudah Anda katakan di segmen sebelumnya? Ya betul Pak, jadi saham yang sudah break all time high memang panjang itu memang bagus ya naik. Jadi saya percaya bahwa BBRI nggak hanya berhenti di 5.500, 6.000 pun masih sangat memungkinkan. Tapi karena kenaikan yang terjadi ini relatif cukup singkat dari 5.000 ke 5.500, which is itu adalah 10%, nilai yang besar untuk saham big cap blue chip. Jadi memang biasanya technical correction consolidation itu akan menjadi hal yang positif untuk kenaikan yang lebih sehat selanjutnya. Anyway, memang coba diperhatikan 5.200 itu akan menjadi level support yang menarik dan cukup kuat bagi BBRI. Kalau dia terkoreksi mencapai level tersebut, jadi bisa dipertimbangkan untuk melakukan buy and weakness pada saham ini. Baik, resisten yang Anda rekomendasikan tadi untuk BBRI ada di 5.550, Pak Rio. Sementara level tertinggi hari ini ada di 5.500, tipis saja sebenarnya. Apakah memang kalau untuk sell on strength harus menunggu di 5.550 atau di 5.500? Ya lagi-lagi ini kembali kepada trading plan masing-masing para investor begitu. Tapi tadi paling tidak gambaran garis besarnya seperti apa dari posisi resisten ini? Jadi dengan posisi harga closing di 5.425 ke 5.550 itu kan udah nggak terlalu jauh, apalagi hari ini tertinggi 5.500 juga udah relatif dekat. Jadi untuk teman-teman para trader, ini bukan level untuk membeli, tapi untuk yang sudah punya di level bawah, ini jadi level untuk dikonsider untuk sell on strength di besok hari ketika dia mengalami penguatan kembali mendekati 5.550, itu bisa dipertimbangkan. Nggak harus tepat di 5.550, tapi biasanya swing trading itu sedikit mendekati atau mencapai atau sedikit dilewati, kadang itu sudah dianggap sebagai level trading plan yang mumpuni untuk melakukan penjualan. Oke, kalau ingin buyback kembali, apakah di level support 5.200, Pak Rio masih cukup jauh dari pencapaian BBRI? Idealnya memang 5.200, jadi dilihat lagi 5.200 adalah level support swing. Jadi kalau bisa dapatnya di 5.300, 5.250 itu juga masih tetap transaksi dalam teritori yang normal dalam sebuah range support. Baik, ini tergantung nanti kemana arah dari BBRI ya, tapi level support yang bisa diperhatikan ada di 5.200. Kemudian kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari pertambangan batubara, ada Adaro, lebih ke arah spekulatif buy on support ini, dengan support yang bisa diperhatikan di 2270, resisten hingga 2600. Analisisnya atau pertimbangan secara teknikal sehingga Adaro juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, karena Adaro sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan, kita bisa melihat dari sejak level 3.100
dari sejak 3.100 bisa dibilang penurunannya tanpa ada istirahat yang berarti, artinya udah turun sekitar 25% dalam waktu sebulanan. Jadi saham yang turun cukup tajam dalam waktu singkat itu biasanya menyisakan ruang untuk technical rebound. Jadi dengan level support yang tadi disebutkan 2.270, jika itu tercapai, itu akan menjadi level support yang menarik, sangat menarik untuk melakukan spekulatif buy on weakness untuk memanfaatkan momen terjadi technical rebound. Karena saham downtrend pun bukan berarti harganya turun terus, tapi di level-level support tertentu selalu ada ruang dia untuk terjadi technical rebound yang dimaksud. Baik, tapi dari sisi fundamental di pekan ini tampaknya jadwal pembagian dividen dari Adaro merupakan cum dan ex dividennya ini. Kalau kita flashback lagi beberapa waktu lalu, saham-saham pertambangan batubara justru mengalami tekanan yang cukup dalam di momen-momen seperti ini. Bagaimana Anda melihat untuk posisi Adaro yang justru hari ini kembali bergerak ke zona hijau, Pak Rio? Ya, jadi kita memang perlu melihat istilahnya apa ya, dengan yield yang relatif cukup menarik. Ada juga beberapa trader yang ingin mengincar potensi kenaikan sebelum dia pembagian dividen. Oke. Tapi pada dasarnya secara teknikal itu belum mengubah peta big picture dari Adaro bahwa memang saham ini masih berada dalam tren turun jangka menengahnya. Jadi Adaro bisa dibilang agak kebalik sama BRI. BRI itu tren naik, untuk Adaro itu lebih ke tren turun. Jadi ini untuk memanfaatkan momentum untuk mengalami technical rebound tersebut. Baik, dari Adaro kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, datang dari saham big cap lainnya, ada Astra International, pemirsa. Lebih direkomendasikan sell on strength dalam hal ini, di mana untuk supportnya di 6.200, resistennya hingga ke 6.700. Posisi penutupan hari ini di 6.600 menguat di 1,93%. Secara intraday tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.650 ini. Nah, ini mungkin juga sama pertanyaannya tadi dengan dengan BBRI ini, Pak Rio. Di mana level resisten tadi Anda katakan di 67 ini sell on strength. Apakah harus menunggu ke level tersebut nih Pak? Atau dengan ada range tertentu ini untuk level sell on strength untuk Astra International? Nah, untuk Astra ini karena range-nya masih agak jauh, tidak sedekat dekat juga sih ya. Cukup dekat dengan 6.700 ya. Jadi pada dasarnya level 6.700 itu kita coba lihat plus minus 3% Pak. Biasanya itu untuk swing credit seperti itu. Jadi sedikit di bawah, mencapai atau sedikit melampaui, itu biasanya menjadi range yang memang kita sebagai para trader harus pantau di market. Kalau tekanan belinya masih kuat, kita bisa tunda sedikit, menjual sedikit lebih tinggi. Tapi parameter adalah 6.700 udah menjadi potensi area resisten buat Astra. Di mana support di 6.200 itu sebelumnya sudah kita lihat sebagai level support untuk mengalami penguatan yang terjadi saat ini. Jadi kalau nanti ada koreksi kembali ke 6.200, pada dasarnya itu bisa digunakan sebagai referensi untuk buying weakness kembali. Baik, secara intraday-nya 6750 level tertinggi sebelumnya, Pak Rio. Kenapa 67 level sell on strength dalam hal ini? Apakah potensinya ke 6750 dengan range-nya yang tidak terlalu lebar ini akan sulit sementara untuk KSI? Atau mungkin juga bisa jadi salah satu alternatif dari posisi resisten selanjutnya? Iya, jadi nanti pada dasarnya 67 bisa jadi posisi resisten selanjutnya lagi, tapi pada dasarnya dengan kita mengkalkulasi beberapa titik-titik resisten yang terjadi secara historis, memang angka yang kita lihat paling favorable itu adalah di 6.700 untuk saat ini. Oke, sell on strength untuk Astra International dengan resisten tadi 6.700, kemudian posisi support yang bisa diperhatikan masih cukup lebar di 6.200 pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, tapi rekomendasinya adalah trading buy ini. Supportnya di 4.020, kemudian resistennya hingga 4.220. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, Telkom ditutup menguat di 0,50% dan tadi sempat meninggalkan level 4.000-an di 3980. Analisisnya untuk Telkom lebih ke arah trading buy. Apakah ini juga mengingat pola pergerakan Telkom yang sebelumnya sempat menyentuh 4.400-an, kemudian tertekan cukup dalam kembali di bawah level 4.000, Pak Rio? Betul Pak, jadi untuk Telkom ini secara teknikal cukup mirip dengan Astra yang sebelumnya kita bahas di level 6.200. Jadi ketika di area support saat ini, support Telkom di 4.020, itu menjadi area menarik mengalami technical rebound setelah turun dari 4.400, 4.500 ya, hampir 4.500 kemarin.
Jadi trading buy karena apa? Karena trennya belum kebentuk uptrend, tapi terbuka peluang untuk terjadi technical rebound, maka teman-teman bisa pantau 4020 kalau itu kuat, itu menjadi basis yang menarik untuk Telkom mengalami penguatan dengan target di 4230, 4220. Oke, dilihat dari pola pergerakan teknikal Telkom dan beberapa waktu terakhir lebih diarahkan rekomendasinya trading buy 4020 hingga 4230. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ada BBRI, ada RAW ICI, kemudian juga ada Telkom. Pak Rio, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp Interaktif. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, kita lanjutkan kembali. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Joni dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Goto. Ingin cicil buy ini, Pak Rio. Level yang direkomendasikan, kemudian juga target resisten selanjutnya. Hari ini Goto tertekan di 0,87% dan ditutup di level 114. Oke, Goto saat ini memang kenaikannya ketahan resisten 119 sampai 120. Jadi selama Goto belum bisa melampaui 120, secara teknikal dia masih berat untuk bergerak naik. Jadi kalau menurut saya cicil beli sedikit boleh di kisaran di bawah 120. Support saat ini ada di level 113, jadi di antara 113 sampai 120. Tapi konfirmasi potensi naik itu kalau dia melewati 120, Pak. Jadi untuk membeli lebih baik lebih dibanyakin setelah di atas 120 daripada sebelum 120 karena Oke. belum ada konfirmasi positif. Support di 113 cukup mepet, di closing hari ini 114, Pak Rio. Ya, betul Pak. 113 ini potensi di support. Oke. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kebetulan juga menanyakan dua saham, ada Cepin dan Java, cenderung menguat dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana analisisnya? Apakah direkomendasikan untuk masuk ini di tengah penguatan yang terjadi? Kita ke Cepin terlebih dahulu, Pak Rio. Oke, untuk Cepin ini juga mirip seperti yang saya bahas di Goto, kenaikannya ini tertahan level resisten 5.700. Jadi selama Cepin belum bisa closingnya di atas 5.100, itu tendensinya lebih ke naik untuk terkoreksi kembali. Jadi penting bagi Cepin untuk bisa bertahan di atas 5.100 untuk closingnya. Oke, Untuk Java, ya Pak. Ya, secara intraday-nya kita masih dicepin, Pak Rio. Hari ini sudah Oke. menembus di 5.275. Apakah memang poin-poin ini yang harus bisa diperhatikan? Karena masih belum mampu ditutup di 5.100-an meskipun secara intraday-nya sudah menembus Betul. hampir ke 5.300 hari ini. Betul Pak, jadi karena ini adalah tipe sahamnya kategori swing, jadi bukan tren, Ya. karena kategori swing, resisten itu perlu dikonfirmasi dalam sehari sampai 3 hari ke depan. Gitu, Pak. Oke. Dan memang terlihat 5.100 jadi level yang penting untuk dibuktikan sebagai level closing yang kuat. Baik, kita bergeser ke Java, Pak Rio. 3,85% di 1.215. Pertanyaan juga sama dari sisi cicil beli, entry level, kemudian dengan target resisten selanjutnya, dan pola pergerakan untuk Java sampai sejauh ini. Oke, untuk Java, dulu resisten di 1155 yang 3 hari terakhir diuji sebagai support, maka cicil beli bisa dimulai ketika dia mengalami koreksi di 1.155 sampai 1.200 itu saat ini menjadi level menarik untuk melakukan cicil beli. Dan dengan posisi Java yang sudah berada di atas resisten, sudah break resistennya, kita bisa expect ada potensi kenaikan kurang lebih kisaran minor target 1260, major target di 1310. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Bapak Abdul dari Tulungagung. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Arto, bagaimana analisisnya, terutama dari sisi teknikal, Pak Rio. Oke, untuk Arto jadi terlihat dia sudah menguji resisten. Ini resisten menarik, cukup penting dan cukup menarik. Jika Arto ini bisa melampaui level resisten 2530 udah sempat ditembus sih hari ini ya. Jika dia bisa closing di atas 2530, maka tendensinya Arto memulai tren naik jangka pendeknya kembali. Dengan target kenaikan ada di target awal di 2860, Pak. Oke, penutupan hari ini pas di 2530. Apakah sudah Ya. terkonfirmasi, Pak Rio? Dengan kategori saham ini adalah saham tren, maka ini
Ini lebih terkonfirmasi daripada kejadian di saham Cepin, Pak. Jadi, Oke. mau mulai cicil beli itu menarik. Support Arto ada di level saat ini ada di level 23.30. Baik, selanjutnya menanyakan saham BRIS, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi setelah mengalami auto reject bahwa BRIS kembali mengalami penguatan signifikan, tapi belum mampu balik ke level 1.800-an sepertinya, Pak Rio. Bagaimana peluang BRIS untuk menembus kembali ke 1.800-an? Oke, jadi untuk saat ini BRIS berada dalam range swing batas bawah 1560, batas atas 1810, jadi 1800 itu menjadi resisten. Jadi untuk sementara waktu sih BRIS kalau sudah punya sell on strength mendekati 1800, tapi kalau belum punya lebih baik tunggu terjadi koreksi dulu ke area support 1560 daripada beli di level sekarang, level tangguh. Oke, untuk BRIS waktu kita cukup terbatas, Pak Rio. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih Pak Rio, sehat selalu Pak. Sama-sama David. Baik, karena Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham, akhirnya saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.